Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasatlak Kecamatan Jagakarsa, Kepala Pokjawas, Ibu Pendais, Ibu Fitrima, Bapak Haji Muhammad Yakub, Ketua KKG Kecamatan Jagakarsa, para ustadz dan ustazah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita telah memasuki puasa di hari yang ke-13. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Pada ayat yang tadi saya baca di dalam muqaddimah bahwa Allah juga mewajibkan puasa terhadap orang-orang terdahulu atau terhadap umat terdahulu. Puasa disyariatkan pada tahun kedua hijrah dari hijrah Nabi Muhammad SAW, tepatnya yaitu pada tanggal kedua dari bulan Sya'ban. Itu adalah tarikh di mana Allah memfardukan untuk puasa Ramadan. Namun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad juga telah melaksanakan ibadah puasa, yaitu ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Nabi Muhammad puasa itu berpuasa apa? Nabi Muhammad itu adalah berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram, yang disebut adalah hari Asyura. Ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari yang dinukil dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kana yaumul Asyura yauman tasumu Quraisan minal jahiliyah wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu, yang artinya hari Asyura itu di mana orang jahiliyah berpuasa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berpuasa. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau juga berpuasa. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrahnya, Nabi Muhammad bertemu dengan salah satu penduduk kota Madinah, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada salah seorang dari penduduk Madinah, "Kenapa kalian berpuasa?" Orang Yahudi itu menjawab, Haza yaumun salihun. Ini adalah hari yang baik. Yaumun najjahullahu bani Israel ala aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Kemudian Nabi Musa
alaihissalam juga berpuasa pada hari itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka, aku lebih layak atas Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad juga menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa. Seperti tadi yang saya sebutkan, di tahun kedua Hijriah atau di tahun kedua ketika hijrah Nabi Muhammad SAW, pada malam kedua dari bulan Sya'ban, Allah mewajibkan puasa. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan, siapa yang tidak ingin berpuasa Asyura juga silahkan, karena yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Yang terpenting dari puasa itu adalah tujuannya. Tujuan berpuasa. Orang-orang terdahulu juga telah berpuasa, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang Mesir kuno, bahkan orang Jawa pun juga berpuasa, yang mungkin kita kenal dengan istilah puasa mati gening, atau puasa yang ingin mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Tujuan puasa adalah untuk membuktikan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di sini adalah sanggup meninggalkan apa yang menjadi syahwatnya demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan berpuasa adalah untuk kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga hanya untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Puasa hanya untuk orang yang kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Karena keimanan seseorang itu sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek berumur kurang lebih 70 tahun. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia kuat akan melaksanakan puasa Ramadan. Namun sebaliknya, ada mungkin anak muda yang usia 30-40 tahun, dia tidak kuat berpuasa karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa, kita juga mendapatkan bau mulut kita yang busuk, yang tidak sedap. Namun, di dalam hadis qudsi yang Allah jelaskan, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik atau lebih harum daripada minyak kasturi atau minyak bisik. Karena orang berpuasa itu dia tinggalkan semua syahwatnya. Dia tinggalkan untuk keinginan untuk makan, keinginan untuk minum. Karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu doanya sangat mustajab. Mustajab sekali doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan ini jangan kita sia-siakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam 2 waktu, yaitu ketika akan sahur dan juga ketika akan berbuka puasa. Di situ doa sangat mustajab yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa amalan apa atau doa apa yang aku panjatkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah juga menjelaskan, perbanyaklah membaca Allahumma inni ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan para ulama kita juga menjelaskan
ketika menjelang berbuka kita banyak berzikir dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitulah sangat penting kita berdoa di bulan Ramadan, karena di dalam Ramadan ini semua doa kita mustajab, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu-waktu tertentu di mana doa itu akan cepat sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.